Selamat datang di Masjid Saka Tunggal Cikakak yang syarat akan sejarah, keindahan, dan kekhusyukannya. Di tengah-tengah keriuhan kota Banyumas, tersembunyi sebuah warisan sejarah yang telah berdiri kokoh sejak abad ke-13. Masjid Saka Tunggal bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu perkembangan peradaban dan keagamaan di Tanah Jawa. Dalam penelusuran kali ini, kami akan mendalami 3 aspek penting yang membalut Masjid Saka Tunggal Cikakak. Mulai dari sejarah panjang yang membentang dari zaman kuno hingga saat ini, kekayaan tradisi keagamaan yang terus-menerus hidup, hingga keunikan arsitektur yang memadukan seni serta makna spiritual. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kisah-kisah menarik yang tersimpan di balik setiap sudut Masjid Saka Tunggal Cikakak. Jadi, dulu ada seorang kiai bernama Kiai Mustoli yang suka banget jalan-jalan. Pada suatu hari, ia sedang berpetualang ke arah barat lewat jalur selatan. Dan setelah lewat Ngayah dan Nusa Brambang, ia sampai juga di Cikakak. Di sana, ia merasa perlu membuat perubahan karena ajaran yang beredar di desa itu ia anggap kurang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, Kiai Mustoli pun nekat mendirikan masjid yang namanya Masjid Saka Tunggal Baitussalam. Lokasinya tepat di tengah-tengah pedesaan yang masih sangat asri. Nama Saka Tunggal itu diambil dari struktur bangunan masjidnya yang cuma punya 1 tiang penyangga. Simbolis banget ya. Sebagai pengingat bahwa hidup itu harus lurus dan jujur. Masjid ini jadi pusat dakwah di daerah sana, mengajak orang-orang untuk hidup lebih baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Hiasan pada Masjid Saka Tunggal Cikakak terdapat berbagai bagian, seperti di Saka Tunggal atau tiang utama, langit-langit, dinding samping, dan mimbar. Pada saka utama dihiasi dengan ukiran berbentuk bunga. Keempat saka masjid yang mengelilingi saka utama dihiasi dengan sayap ukiran bercorak flora. Di mimbar masjid terdapat 2 buah surya mendala yang menurut saya itu artinya 2 pedoman umat muslim, yakni Al-Quran dan hadis. Selain bercorak flora, masjid ini dihiasi dengan kaligrafi di bagian tempat imam. Atap masjid berbentuk tumpang dengan mustaka di puncaknya, berakhir dengan bentuk bulatan yang dihiasi sembir-sembir menyerupai putik dan gaun bunga. Setiap ujung atas dihiasi dengan bungkak, hiasan melengkung yang merupakan motif kuno Jawa Tengah. Atapnya menggunakan seng untuk mencegah kerusakan akibat ulah monyet yang suka berkeliaran di sekitar masjid. Paling kencang-kencang mbak ngerecoki bapake, tapi ini ki kulo gede tanglet nih. Ini sini pertama niku awal mula berdirinya Masjid Saka Tunggal ini seperti apa nih pak? Yang berdirikan Bang Mustoli. Ya berdirinya tahun pira enggak tertulis, cuman ada di tiangnya ada 1288 atap itu berdiri, apa itu renovasi nggak tahu, adanya gitu. Atap pertama hijau, dua kalinya seng, 3 kalinya hijau lagi, habis dari kerak ganti asbes, datang lagi hijau, asbes turunkan, habis lagi habis naikin, sekarang ganti seng. Renovasi itu 2 kali, saya nangani 7794. 7794 itu direnovasi nih pak? Ya, panjang lebar 17-12 utuh,
ya ini pagar-pagar yang pakai kayu. Ini 77 nih dia. Karena pasir tembok. Adanya begitu. Jadi sepanjang lebar apa yang saya kira-kira kan salah, Oke, ya kan? Iya, Pak. Kalau masjid ini kan biasanya identik dengan keagamaan gitu, Pak. Kalau masjid identik dengan keagamaan. Lalu apa ya, proses masuknya agama Islam. teng daerah ini niku kados pripun, Pak? Dari Khususnya Islam, khususnya kadang-kadang ada kesesalan orang dari mana rumah tangga di sini, ya ada yang bukan ya Islam, cuman berbeda pegangannya gitu. Cuma Islam semuanya Islam, enggak ada keseselip Kristen Hindu, enggak, Semuanya Islam. semua Islam. Dan niku awal mula masuknya niku pas Kiai Mustoli teng mriki napa pripun niku? Nah, maaf aja supaya itu ya tahunnya segitu ya tahu gitu. Masalahnya apa, zaman dulu itu nggak tertulis kalau zaman sekarang tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Kalau sekarang nah itu cuman dikasih tahu itu 1288. Terus ini Pak, ini kan Masjid Saka Tunggal niku tiangnya ada satu nih Pak. Nah itu ada dari tiang satu itu ada maknanya atau apa gitu? Maknanya itu kalau orang itu kalau bisa ya otaknya yang lurus seperti itulah ya, sepertinya aksara alif, nggak ada alif yang bengkong kan, tetap lurus, maksudnya gitu, nggak banyak-banyak maksud. Kalau bisa namanya orang ya seluruhnya orang, kalau seperti huruf alif ya nggak ada, ya kan? Kadang-kadang saya kepada kamu yang dari mana, di situ sawah, kan dari Wangun. Nah itu kan udah bengkok istilahnya, itu adanya gitu. lalu Pak, antusiasme dari masyarakat Cikakak mengenai peninggalan masjid ini tuh bagaimana Pak? Apa masih digunakan Pak? Ya digunakan yang jamaah subuh, maghrib, isya, kalau ya Jumatan, kalau asar, duhur itu ya ya cuman masjid di ujung kan yang banyak masyarakat ke sono, udah musola ada ya, paling sore lah. Pesan. Oh iya Pak, ini kan kami pendatang ya Pak, dari dari Purwokerto dan belum tahu mengenai ini semuanya. Dari babaknya itu ada pesan-pesan nggak Pak buat kami dan buat masyarakat yang gitu Pak, belum yang tahu belum tahu tentang masjid Masjid ini. Saka Tunggal. Pesan-pesan bagaimana? Ya itu adanya gitu. Kalau semisal kalau mau datang ke tempat ini tuh harus bagaimana dan apa yang bisa dilakukan Oh, gitu. ya itu sih. Yang penting ya namanya orang itu satu ya kesopanan. Kalau ada orang yang istilah saya minta izin, gitulah, cuman gitulah. Amin ya. Kalau bisa ya, kalau yang maaf aja, kalau orang putri kan kadang-kadang datang baret merah, nah itu ya tidak bisa masuk di masjid. Ya datang bulan kan, kalau orang putri. Kalau bisa ya
pakai adas dulu masuk adanya gitu. Oh, iya. Iya, mungkin cekap nih Pak, matur nuwun sangat. Tapi mungkin belum deteksi video-video tentang sekitaran ini Pak, pun isinya. Oh, tentang pagar itu bulan Rejo 27 bulan Rejo. Oh, iya. Matur nuwun Pak. Sama Matur nuwun nih Pak. Jadi berdasarkan tulisan yang tertera di tiangnya itu, di sakanya, itu tertera tahun 1288. Yang berarti kalau dihitung-hitung sampai sekarang 2024 itu sekitar 736 Wih, 16 tahun. Berarti Lama banget ya. iya. Padahal Indonesia aja tuh merdeka tahun 1945 tuh baru 79. Berarti ada sekitar 650 tahunan sebelum Indonesia merdeka Bangunan masih itu udah ada. Iya. Itu udah cukup lama bangunan itu tuh berdiri. Nah, dari babaknya itu kan tadi bilang bahwa Masjid Saka Tunggal ini tuh telah mengalami beberapa kali perbaikan pada bagian atapnya. Iya. Jadi pertama kali tuh kata bapak kuncinya ini atapnya ini terbuat dari ijuk ya. Ya, Terus ijuk. kemudian ada diganti seng. Terus yang ketiga tuh katanya diganti ijuk lagi. Tapi lama kelamaan si ijuknya ini diambil oleh monyet-monyet yang ada di sekitaran masjid ya. Jadi kayak atapnya tuh lama-lama hilang dan sekarang akhirnya digantilah atapnya itu menggunakan seng dan sebagian ada juga dari genteng. Ya, sampai saat ini pun berarti sudah menggunakan seng dan genteng, Genteng tadi. itu dan Ya. Hal pertama yang saya pikirkan ketika kelompok kami bersepakat untuk membuat video dokumenter tentang Masjid Saka Tunggal adalah apakah masjid ini bagus dan layak untuk dibuat video dokumenter. Jika dilihat dari segi arsitektur, masjid ini terlihat biasa saja. Sudah banyak bangunan-bangunan masjid-masjid lain yang menggunakan satu penopang, tetapi itu semua berubah ketika saya datang langsung ke lokasi. Di sana, saya mendapatkan sebuah experience yang luar biasa. Saya bisa bermain dan berinteraksi secara langsung dengan monyet-monyet di sana. Bukan cuma satu, tapi ada ratusan monyet yang tinggal di sana. Benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana sih kesan kamu di sana, Cak? Kalau kesan saya pribadi, saya sih senang dan nyaman ya. Didukung dengan suasananya yang benar-benar adem karena memang masih dikelilingi hutan. Terbukti kami bersama-sama di sana sejak dari pagi. Kami berangkat dari rumah jam 9 pagi. Terus kami pulang jam kurang lebih asar.
menyapa kami dengan sangat sopan, dengan sangat santun, dengan sangat humble. Ya, itu sih yang saya rasakan, karena yang senyaman itu sama monyet-monyet. Jadi kesan pertama saya waktu datang ke Masjid Saka Tunggal ini, ternyata monyet yang di sana tuh bener-bener banyak banget. Kalau sebelumnya saya lihat di Google, di internet tuh saya ngiranya cuma 10 sampai 20 monyet, tapi pas sampai sana tuh bener-bener ratusan monyet, dan hutan di sana tuh masih bener-bener asri. Jadi kayak nggak ada pemburu yang iseng datang ke sana buat memburu monyet, tapi bener-bener dilindungi dan asri. Ketika ada pengunjung yang mungkin ingin beribadah di Masjid Saka Tunggal tuh, monyet di sana tuh bener-bener turun dari hutan terus mengejar, kayak mereka minta makan sekedar kacang atau apa. Dan di sana juga ada penjualnya sih, jadi buat yang mau berkunjung ke Masjid Saka Tunggal bisa juga tuh membawa kacang buat monyetnya. Setelah saya berkunjung ke Masjid Saka Tunggal Banyumas, terdapat beberapa hal yang saya kagumi dari masjid tersebut. Salah satunya yaitu dari suasananya. Mengapa? Karena lokasi dari Masjid Saka Tunggal ini yang dekat dengan pepohonan dan berada di bawah perbukitan, menjadi udara di sekitar Masjid Saka Tunggal ini menjadi sejuk dan juga asri. Selain itu, dengan lokasinya yang berada di bawah perbukitan, seringkali terdapat hewan-hewan yang berasal dari perbukitan tersebut itu turun menuju ke arah Masjid Saka Tunggal. Hewan tersebut yaitu adalah monyet. Nah, dari hal tersebut menjadi fenomena tersendiri bagi saya dan menjadi suatu kebanggaan karena bisa melihat hewan monyet sebanyak itu dengan keadaan yang jinak serta tidak menyakiti kita sebagai para pengunjung ketika ingin berdekatan dengan monyet tersebut. Selain itu, dari bangunannya pun masih terjaga sampai dengan saat ini, yaitu dari bagian interior Masjid Saka Tunggal tersebut. Gimana kesannya kamu waktu kamu berkunjung ke sana? Oh, pesan saya waktu berkunjung ke sana. Saya merasa senang ya waktu ke sana. Senang banget karena di sana tuh warganya, masyarakatnya itu ramah banget. Mereka tuh udah adaptasi ya. Padahal kami tuh pengunjung baru. Mereka yang beradaptasi dulu ke kami. Jadi kami nggak merasa canggung. Tapi kalau suruh tinggal di sana, saya sih nggak mau. Karena di sana tuh yang pertama jauh dari warung, terus yang kedua di sana kan banyak monyet. Masa kemana-mana harus bawa ban, kan nggak lucu ya? Saat berkunjung ke Masjid Saka Tunggal Cikakak, saya di sana merasa sangat nyaman dengan keasrian, kesejukannya yang ada di sana. Di sana masih banyak pohon-pohon yang sangat terjaga dan masih sangat terpelihara. Di sana juga banyak monyet yang masih berkeliaran tetapi masih terpelihara dengan baik. Di sana saya juga dapat memberi makan monyet dengan membeli kacang yang dijual di warung-warung. Saya juga dapat melihat bangunan Masjid Saka Tunggal Cikakak masih sangat terjaga baik. Dan di sana juga banyak orang-orang yang masih menggunakan Masjid Saka Tunggal Cikakak untuk beribadah. Terutama di sana yaitu beribadah sholat Jumat. Dan di sana juga masih banyak orang-orang yang dapat menjaga Masjid Saka Tunggal Cikakak. Terima kasih telah menyaksikan video dokumenter ini. Kami harap informasi yang disajikan dapat menambah wawasan. Sampai jumpa. Ngerti loh yang berdarah. Mana? Emang digolet geluti. Seperti
sedih anjir, sedih cuy. Tapi emang tim lighting sih. Kamu paham bisa? Enggak paham. Nah kayak gitu. Ya tukang saklar. Oh iya betul banget.